Dini hari tanggal 30 Juli, pukul 3.45 pagi. Sebuah kamera keamanan di pintu masuk sebuah rumah di timur Polandia merekam kilatan cahaya yang menerangi cakrawala dan suara yang belum pernah didengar oleh penduduk setempat seumur hidup mereka. Itu adalah rudal jelajah Rusia yang terbang 100 km ke dalam wilayah negara anggota NATO dan melepaskan suar di sepanjang jalurnya roket-roket pengelabuan yang digunakan rudal untuk menyecoh pertahanan udara. Dan itu menunjukkan sesuatu yang mengkhawatirkan. Senjata itu masih berfungsi sampai detik berakhir. Keesokan harinya, dunia menyebutnya sebagai tindakan ceroboh Rusia lainnya. Tapi ceroboh itu kalau kamu melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Yang jarang dibicarakan orang tentang kasus ini adalah serangan itu sudah tertulis dalam sebuah dokumen 1 bulan sebelum terjadi. Putin tahu rencananya sudah bocor dan tetap menyerang. Alasannya? Jawabannya mengungkap salah satu kesalahan terbesar yang dia buat dalam perang ini. Pertama, mari kita bicara tentang apa yang terjadi malam itu. Rusia melancarkan salah satu serangan udara terbesar dalam beberapa bulan terakhir terhadap Ukraina. Ada 74 rudal dan 265 drone. Dekat kota Kryvyi Rih, sebuah rudal balistik menghantam sebuah rumah dan satu keluarga kehilangan nyawa. Di tengah gempuran ini, sebuah KH-101, salah satu rudal jelajah paling canggih milik Rusia, melintasi perbatasan Polandia dan terus terbang sejauh sekitar 100 km hingga meledak di sebuah ladang yang telah dipanen di wilayah Lublin. Gambar satelit menunjukkan besarnya kerusakan. Sebuah kawah dengan lebar lebih dari 10 meter dan kedalaman 5 meter dengan puing-puing yang tersebar dalam radius 200 meter. Rumah-rumah terdekat berada 2 km dari sana. Sedikit saja penyimpangan pada jalur itu, kita akan berbicara tentang korban di wilayah NATO. Dalam beberapa jam berikutnya, helikopter militer berputar-putar di wilayah itu. Polisi setempat mengisolasi seluruh ladang. Polandia sangat tahu apa yang bisa terjadi. Pada tahun 2022 di desa Przewodów, 2 petani Polandia kehilangan nyawa ketika sebuah rudal jatuh di sebuah lahan pertanian. Dalam kasus itu, penyelidikan menyimpulkan bahwa itu adalah rudal pertahanan udara Ukraina yang tersesat saat mencoba mencegat serangan Rusia. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi di sini. Satu-satunya kali nyawa hilang di tanah Polandia dalam perang ini, penyebab utamanya juga adalah serangan dari Rusia. Tapi kali ini berbeda. Ini adalah rudal Rusia pertama yang dikonfirmasi jatuh di tanah NATO sejak awal perang. Dan ada satu lagi detail yang ditemukan oleh otoritas Polandia di puing-puing tersebut. Rudal itu diproduksi pada tahun 2026. Itu bukan rongsokan stok Soviet. Rudal itu keluar dari pabrik tahun ini dan rudal itu jatuh di sebuah ladang di Polandia. Sekarang muncul pertanyaan pertama yang tak mengenakkan. Apakah Polandia melihat rudal itu datang? Ya, mereka melihatnya dan itulah yang membuat semuanya jadi lebih aneh. Komando Polandia mendeteksi sebuah objek tak dikenal memasuki wilayah udara sekitar pukul 3.40 pagi. Jet tempur dikerahkan, sebuah pesawat radar dikerahkan, sebuah pesawat pengisian bahan bakar NATO juga terbang, dan misil itu meluncur dan jatuh dengan sendirinya. Tanpa ditembak jatuh. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk pergi ke kawah tersebut dan memberikan pernyataan resmi. Dia mengatakan bahwa militer siap untuk menembak jatuh rudal tersebut kapan saja. Namun, dalam kata-katanya sendiri, rudal itu jatuh cukup awal di area tersebut dan operasi pencegatan tidak diperlukan. Itu mungkin masuk akal. Bagaimanapun, menembak jatuh sebuah rudal dengan muatan peledak di wilayah sendiri akan menyebarkan puing-puing. Dan tidak ada yang mau puing-puing jatuh di atas rumah-rumah. Namun, rasa tidak nyaman itu tetap ada. Mengapa sebuah rudal Rusia yang dipersenjatai terbang selama beberapa menit di atas negara anggota NATO dan mendarat dengan sendirinya?
Dan ada kegagalan lain. Dan yang satu ini tidak bisa dibenarkan. Dalam 13 menit antara deteksi rudal dan benturan, sirene pun berbunyi. Namun tidak ada saluran resmi yang memberitahu warga setempat tentang apa yang sedang terjadi. Pemerintah Polandia kemudian mengakui bahwa sistem peringatan tersebut memiliki kekurangan struktural dan mengumumkan reformasi total dengan aplikasi darurat baru. Sekarang, ingat gambar ini. Pertahanan diaktifkan, jet tempur di udara, penduduk tidak tahu apa-apa. Karena disinilah dokumen yang saya sebutkan di awal tadi berperan. Dan ketika kamu memahami apa yang tertulis di dalamnya, seluruh malam ini akan memiliki makna yang berbeda. Pada tanggal 3 Juli, hampir sebulan sebelum misil itu, media Polandia dan Inggris mengungkapkan bahwa intelijen Amerika telah memberikan peringatan langsung kepada pemerintah Polandia. Menurut laporan-laporan tersebut, Rusia sedang mempelajari skenario provokasi terhadap wilayah Polandia. Dan skenario-skenarionya dijabarkan satu persatu. Yang pertama adalah serangan drone terhadap infrastruktur penting, seperti pembangkit listrik yang disamarkan sebagai kecelakaan. Yang kedua, serangan udara simulasi yang dirancang untuk memaksa Polandia mengaktifkan pertahanan mereka dan memperlihatkan bagaimana mereka bereaksi. Yang ketiga, dan yang paling ekstrim, sebuah inkursi hibrida di perbatasan dengan tentara Rusia atau Belarusia yang masuk ke Polandia. Dan bahkan sudah ada alasan yang siap digunakan. Sesuatu seperti kesalahan GPS atau misi penyelamatan helikopter yang jatuh. Dan tujuan akhir dari semua ini, menurut sumber-sumber Polandia, adalah untuk menyeret Barat ke meja perundingan dan mengajukan satu-satunya tuntutan yang benar-benar penting bagi pemerintah Rusia, penghentian bantuan militer ke Ukraina. Sekarang lihat tanggal-tanggalnya lagi. Peringatannya awal Juli. Misilnya 30 Juli. Sebuah serangan udara yang mengaktifkan pertahanan Polandia. Sangat cocok dengan skenario kedua. Dan jika Anda berpikir bahwa laporan intelijen hanyalah tebakan, ingat, tahun 2021. Pada tahun itu, intelijen Amerika yang sama memperingatkan Eropa bahwa Putin akan menginvasi Ukraina. Mereka menggambarkan rencananya bahkan sebelum banyak komandan Rusia mengetahuinya. Jerman tidak percaya. Sebagian dari Ukraina sendiri tidak percaya. Dan invasi itu, datang persis seperti yang tertulis. Siapapun yang mengabaikan peringatan itu akhirnya membayar mahal. Ngomong-ngomong, kalau kamu baru tahu cerita dokumen ini sekarang, inilah jenis cerita di balik layar yang selalu saya bawakan setiap minggu di sini. Jadi jangan lupa untuk berlangganan kanal ini. Dan kali ini, Polandia pun percaya. Dan melakukan sesuatu yang hampir tidak pernah terlihat dalam diplomasi, menanggapi rencana rahasia itu secara terbuka. Beberapa hari setelah bocoran itu, Menteri Luar Negeri Polandia Radosław Sikorski mengirimkan pesan yang ditujukan langsung kepadanya. Dia mengatakan bahwa akan menjadi tindakan yang sangat ceroboh dan tidak masuk akal jika Vladimir Putin memutuskan untuk menguji persatuan aliansi. Dan kemudian dia berbicara langsung kepadanya. Kami tahu apa yang sedang kamu rencanakan. Jangan lakukan itu. Perhatikan semua yang telah terjadi sampai saat ini. Rencana itu bocor. Targetnya sudah tahu. Targetnya memperingatkan secara terbuka bahwa dia tahu. Dan pada titik itu, ahli strategi manapun pasti akan menghentikan operasi itu. Karena provokasi hanya berhasil jika ada unsur kejutan. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Karena NATO melangkah lebih jauh dari sekedar peringatan. Beberapa minggu sebelumnya, pada bulan Juni, Komandan Angkatan Udara Jerman, Jenderal Holger Neumann, memberikan wawancara kepada surat kabar Inggris The Telegraph yang membuat pemerintah Rusia tidak bisa tidur nyenyak. Dia mengatakan bahwa jika Rusia menyerang negara anggota NATO, maka tanggapannya akan datang dalam bentuk serangan udara yang menghancurkan. Dan ancamannya tidak berhenti pada pernyataan umum saja. Dia menyebutkan target-targetnya. Kaliningrad, enklave militer Rusia yang terjepit di antara Polandia dan Lituania. Wilayah Sankt Petersburg, tempat pangkalan Angkatan Laut Rusia berada. Semenanjung Kola di ujung utara, rumah bagi kapal selam nuklir dan armada Rusia di Laut Hitam. Dan dia menambahkan dengan sebuah kalimat yang menjadi berita utama. Siap bertempur malam ini.
Ketika para jurnalis menanyakan kepada pemerintah Jerman apakah itu serius, Menteri Pertahanan tidak mundur sedikit pun. Dia sebenarnya mengkonfirmasi skenario tersebut. Kita sedang membicarakan kasus di mana Jerman atau NATO diserang. Artinya, ini bukan hanya seorang jenderal yang bicara terlalu banyak dalam sebuah wawancara. Pemerintah Jerman mendukung apa yang dia katakan. Sekarang kita sudah punya gambaran lengkapnya. Rencananya sudah bocor. Polandia memberitahu bahwa mereka sudah tahu. Aliansi sudah menyebutkan sasaran-sasaran pembalasan. Dan meskipun begitu, meskipun semua itu sudah jelas, sebuah rudal Rusia yang benar-benar baru dibuat pada tahun 2026 melintasi 100 km wilayah Polandia. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa? Perhitungan apa ini? Dan inilah saatnya cerita benar-benar berubah. Mari kita mulai dari apa yang dikatakan Rusia. Pemerintah Rusia menyangkal semuanya. Sehari setelah insiden tersebut, Kementerian Luar Negeri Polandia memanggil Duta Besar Rusia untuk memberikan penjelasan. Dia menuruni tangga gedung yang dikelilingi oleh para wartawan dan dengan nada sinis berkata, dia mengatakan bahwa pembicaraan berlangsung dengan gaya sangat mungkin seperti biasa, mengejek bagaimana Barat menuduh Rusia tanpa menunjukkan bukti. Dan ketika mereka bertanya, apakah misil itu buatan Rusia, dia menjawab dengan satu kata, tidak. Dia membalikkan badan dan masuk ke dalam mobil. Tapi kamu lihat detailnya. Pada saat itu, Polandia sudah menyisir 3 km persegi ladang, mengumpulkan puing-puing, mengidentifikasi modelnya, bahkan sampai tahun pembuatannya. Menyangkal tidak mengubah fakta. Lubang sepanjang 10 meter itu masih ada di tanah. Dan jika taruhannya adalah bahwa rasa takut akan membuat Polandia menjauh dari Ukraina, yang terjadi justru sebaliknya. Dan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Pada hari yang sama saat kunjungan ke kawah, Tusk mengumumkan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan pengiriman lebih banyak rudal untuk sistem Patriot pertahanan udara Ukraina. Dan ada satu hal penting di sini. Ini bukanlah yang pertama kali. Pada awal Juli, Polandia sudah mengonfirmasi pemindahan rudal pencegat Patriot ke Ukraina. Pada kenyataannya, serangan yang dimaksudkan untuk memutus aliran itu justru mempercepat aliran tersebut. Argumen Ukraina juga menjadi semakin kuat karena sementara rudal-rudal melintas selama beberapa menit di atas Polandia tanpa ditembak jatuh, Ukraina justru berhasil menembak jatuh puluhan rudal pada malam yang sama. Brigade Pertahanan Udara Lviv merilis gambar 2 KH-101, model yang sama yang jatuh di Polandia yang dicegat oleh sistem Jerman Iris-T, menjadi bola api di langit sebelum mencapai target. Beberapa hari kemudian, helikopter Ukraina memburu dan menetralkan 14 drone kamikaze saat sedang terbang satu persatu di wilayah Kherson. Itulah sebabnya Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha menulis pada hari yang sama tanggal 30 beberapa jam setelah serangan itu. Memperkuat pertahanan udara Ukraina sekarang sangat mendesak dan merupakan jaminan perlindungan bagi seluruh komunitas Euro-Atlantik. Dengan kata lain, yang ingin dia sampaikan adalah bahwa Ukraina pada dasarnya merupakan perisai udara bagi Eropa. Dan rudal yang jatuh di Polandia baru saja membuktikan hal itu. Di dalam Polandia sendiri, efeknya justru kebalikan dari kelumpuhan. Pusat Keamanan Pemerintah mengarahkan warga untuk menyiapkan tas darurat. Sistem peringatan sedang dirombak. Duta Besar Rusia telah dipanggil. Dan Wakil Menteri Pertahanan merangkum konsensus baru Polandia tanpa basa-basi. Jangan berilusi, provokasi seperti ini akan terus terjadi. Seperti yang bisa Anda lihat, Polandia yang seharusnya keluar dari insiden ini dengan rasa takut malah keluar dengan persenjataan yang lebih lengkap, lebih waspada, dan lebih berkomitmen pada Ukraina daripada saat masuk. Jadi mari kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Mengapa Putin tetap melanjutkan rencana yang sudah terbongkar itu? Kenyataannya, tidak ada seorang pun di luar pemerintahan Rusia yang tahu jawabannya dengan pasti. Dan pemerintah Polandia menyatakan tidak memiliki bukti bahwa Polandia menjadi target secara sengaja.
Secara resmi, rudal itu bisa saja salah jalur pada malam serangan besar-besaran. Namun, Wakil Menteri Polandia menolak mengesampingkan kemungkinan adanya unsur kesengajaan. Dia bahkan mengaitkan insiden ini dengan pola yang telah berulang selama berbulan-bulan. 19 drone Rusia melintasi Polandia pada bulan September tahun lalu. Jet tempur Rusia memprovokasi negara-negara Baltik. Balon-balon melintasi perbatasan. Sebuah tangga pendakian, anak tangga demi anak tangga. Masing-masing menguji reaksi. Tapi ada sesuatu yang lebih penting lagi dalam cerita ini. Lihat. Ketika rencanamu bocor seperti yang terjadi pada Rusia, kamu terjebak dalam situasi di mana kedua pilihan sama-sama kalah. Jika Putin mundur dan tidak melakukan apa-apa, dia mengonfirmasi bahwa intelijen Amerika membaca rencananya. Dan bahwa peringatan publik saja sudah cukup untuk melumpuhkannya. Itu berarti kelemahan. Sekarang, jika dia menyerang, dia membuktikan bahwa laporan itu benar. Membenarkan setiap peringatan di masa depan dari Amerika Serikat dan mendorong para sekutu untuk semakin dekat satu sama lain. Itu juga kelemahan. Tidak ada langkah yang bisa membuatnya menang, tapi ada kekalahan yang lebih kecil. Membatalkan operasi itu, harganya adalah harga diri yang terluka dalam diam. Menjalankan operasi itu, harganya adalah semua yang sudah kamu lihat. Dan inilah kesalahan besar yang saya sebutkan di awal video tadi. Di antara dua kekalahan, Putin memilih yang paling mahal. Dan hasilnya sudah terlihat. Polandia sekarang mengirimkan lebih banyak senjata ke Ukraina. NATO secara terbuka mengungkapkan target-target untuk pembalasan. Dan seluruh dunia tahu bahwa faktor kejutan, senjata paling berharga yang dimiliki pemerintah Rusia, sudah tidak ada lagi. Kenyataannya adalah rasa takut hanya bekerja selama kamu tidak bisa diprediksi, dan Putin baru saja membuktikan di depan semua orang bahwa dia tidak lagi seperti itu. Sekarang, aku perlu memberitahumu sesuatu. Eskalasi ini belum berakhir. Pemerintah Polandia sendiri sudah mengatakan dengan jelas bahwa masih akan ada lagi. Pertanyaan yang tidak ada yang tahu jawabannya adalah, apa langkah selanjutnya? Dan apakah NATO akan bereaksi sebelum atau sesudah itu? Kami akan mengikuti setiap perkembangan dari eskalasi ini di kanal ini. Jadi, berlanggananlah agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Sebelum Anda pergi, jawab satu pertanyaan di kolom komentar. Menurut pendapat Anda, apakah rudal di Polandia itu merupakan uji coba yang diperhitungkan oleh Putin atau kecelakaan yang sengaja dia biarkan terjadi? Tinggalkan pendapat Anda di bawah ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.